Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk malam hari ini, Kau menguduskan waktu kami. Sebentar kami ingin membaca setiap firman-Mu, biarlah Tuhan, Kau yang menerangi kami, Kau yang memberikan kami hikmat dan wahyu Tuhan dalam memahami setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, kami baca bukan hanya sebagai doktrin ataupun pengetahuan kami, tetapi Tuhan Yesus, firman-Mu bisa menjadi kehidupan dan menjadi realitas dalam diri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Raul. Kita sekarang baca dulu ya pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 60, satu orang satu ayat ya seperti biasa, agar kita boleh juga ya menerima terangnya. Nanti ayat-ayat yang merasa diterangi boleh digarisbawahi ya di Alkitabnya masing-masing ya. Oke, saya mulai dulu. Rasul pasal 7 ayat 2. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Oke. Bisa Iva atau Selvin duluan? Ayat yang ketiga. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Raul bisa? Oke. Bentar Bang. Oke, ayat 5 ya sekarang ya? Ayat 5. Ya, oke. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 7, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan dihukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Ayat 8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Ayat 9, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ella bisa? Ayat 10, dan melepaskannya dari segala penindasan serta memberinya anugerah dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Amin. Oke. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ayat 12. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, dia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Ayat 13, pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Ayat 14, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Ayat 16, mayat mereka dipindahkan ke Sikem,
dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Ayat 17. Tetapi makin dekat genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Ayat 18, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 19, raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh menelantarkan bayi mereka supaya mereka tidak dapat hidup. Amin. Oke. Ayat berapa tadi? Ayat 19 ya? Iya, Kak. Oke. Sekarang ayat 20 ya. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. 21. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ayat 23, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Ayat 28, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin? Amin. Ayat 29, mendengar perkataan itu adalah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperoleh 2 orang anak laki-laki. Ayat 30, dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ayat 31, Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ayat 34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ayat 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ayat 36, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ayat 37, Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Amin. Oke. Musa, inilah
yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ayat 39, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ayat 40, kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 41, lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Ayat 43, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Ayat 44, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Ayat 45, kemah itu diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Ayat 46, Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Amin. Tapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Oke. Ayat 49, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhatianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat 54, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan saling menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus,
terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Amin ya. Puji Tuhan. Kita melihat satu perkara yang ajaib dan mulia. Ya, tadi kita sudah baca 59 ayat ya. Jadi satu orang tadi dapat 5-6 ayat ya. Kita mengucap syukur ya, betapa nanti ayat-ayat yang tadi kita baca pribadi ada yang menjamah kita boleh menjadi terang. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih apa yang akan terjadi dalam kitab Kisah Rasul pasal 7 ini. Nah, kenapa kita harus membahas kisah ini, ya kan? Padahal yang dibahas adalah Stefanus, tapi kok yang di dalam pembicaraannya adalah dia membela dengan cara apa? Berbicara mengenai Musa ya, juga Abraham. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kita menyadari satu perkara, Tuhan itu hikmatnya tidak tertandingi. Ya, di dalam Roma pasal 11 juga berkata, siapa yang pernah menjadi penasihatnya, siapa yang pernah melihat dia, ya bagaimana kuasanya, karunia-Nya. Ya, sekarang kita akan melihat tadi dari pasal 7 ayat 2 sampai 60 ini, ada nggak teman-teman yang mau coba sebutkan ayat penting yang menurut teman-teman itu ini nih yang akan menjadi pembahasan atau topik yang penting malam ini? Ada dari Raul, Wahyu, ya, atau Ella, Alza, boleh. Dan yang lain ada yang mau coba menemukan? Belum ada? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nanti teman-teman yang lain baru boleh sebutkan ya. Sekarang kita akan bahas saja secara langsung bagaimana supaya kita bisa melihat apa yang menjadi dorongan untuk Stefanus itu benar-benar bisa bahkan sampai mau martir. Ya kan di sini apa? Ayat yang terakhir, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal ia. Mengapa bahkan sampai Stefanus ini bisa berkata demikian? Padahal dia dianiaya, ya dia dirajam batu, ya kan di sini. Teman-teman, bahwa perkara ini menunjukkan bahwa dia adalah mengikut Kristus yang sejati. Dia tahu apa kehendak Allah. Stefanus tahu bahwa ya dalam kehidupan manusia memang siapapun yang tanpa Allah itu pasti binasa. Kita melihat ya orang-orang ini yang sedang tadi kita baca dari ayat 2 sampai 60 ini ya. Baik, sekarang kita akan membahas dulu, nanti akan ada di sesi akhir, mungkin nanti kalau ada masih ada waktu, boleh tanya juga sharing ya. Oke, jadi yang menjadi poin besar daripada hari ini adalah pasal 7 ayat 55. Ya, yang bisa kita boleh buka sama-sama, kita baca ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oke, jadi sebagai orang yang awam, ya kalau misalnya kita jarang baca, ya kita pasti bingung. Tapi karena kita sudah pernah baca, kita tahu bahwa Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Apakah hanya Stefanus saja? Orang-orang di sekitarnya enggak? Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan melalui ayat ini? Yaitu ketika Stefanus penuh dengan Roh Kudus, orang-orang di sekitarnya pun penuh juga harusnya. Namun karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengejar atau kudus hidupnya di hadapan Allah, maka ketika dia sedang dalam masa sulit pun, ketika dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Sini ya, dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Intinya, bagaimana supaya Stefanus bisa sampai tahap demikian? Nah, kita lihat ya, ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan 3 untuk esok ya. Kita lihat, apa sih tujuan Allah yang Maha Mulia ini menampakkan dirinya
pada Abraham, ya di ayat 2 tadi. Lalu yang kedua, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini apa artinya? Ayo, siapa yang mau coba menjawab? Sebelum saya tunjuk. Menurut pembelajaran atau pengetahuan kalian enggak apa? Nomor 1 dan nomor 2. Oke, di sini ada Raul ya, coba Raul nomor 1, lalu Oza nomor 2. Suara saya masuk nggak ya? Halo? Masuk. Oh masuk ya. Habis diam banget kayak di kampus. Dosennya tanya nggak? Oke, kalau gitu Raul sama Oza skip ya. Kalau gitu saya pindah. Nomor 1 Yunike, nomor 2 Ella, bisa? Ya Kak, dicoba. Oke. Kok di skip? Kok di skip maksudnya? Nggak apa-apa, bisa. Oke. Silakan Yunike. Nomor 1 ya Bang. Oh Raul mau coba, ya udah boleh silakan. Nanti baru Yunike ya. Menurut saya nomor 1 sih ini Bang. Kenapa Allah nampakin diri Abraham agar Abraham ini keluar dari Ur Kasdim gitu. Jadi keluar dari zona nyaman dia lah. Jadi ya keluar dari dunia gitu. Itu Bang. Jadi Allah pengen tuh Abraham dipilih dan emang udah kedaulatan Allah gitu milih Abraham agar Abraham tuh bisa keluar lah dari perbudakan itu. Men. Gitu Bang. Oke, si Tuhan ya. Terima kasih Raul. Oke, tidak apa-apa Oza. Oke, sekarang siapa tadi yang mau jawab? Nika dulu apa Ella dulu? Saya coba Kak. Ya. Mirip-mirip sama yang Raul sih, emang untuk mendengar perintah Allah kan di ayat 3-nya Allah tuh nyuruh Abraham buat keluar dari ayat 3 ya, dan berimanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi emang ketika Allah menunjukkan dirinya di hadapan Abraham itu untuk secara langsung memberikan perintah itu kepada Abraham untuk keluar dari negeri orang Kasdim itu, Kak. Seperti itu, Kak. Men, okay, thank you Raul dan Yunike. Ella? Izin menjawab, ya, melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa dari ayat 55 sampai 56. Tapi kalau salah maaf ya Kak. Kenapa Stefanus melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa surga beserta dia dan untuk dia gitu. Dan Allah itu duduk di sebelah dan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah karena Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang dianiaya baginya. Gitu, Kak. Terima kasih. Amen. Oke, thank you Raul, Yunike dan Ella ya. Baik. Jadi ini bukan hanya untuk sekedar doktrin atau pengetahuan belaka ya, tapi boleh diaplikasikan dan dialami oleh diri kita masing-masing. Oke, sekarang kita bahas ya, supaya nanti masih ada waktu singkat. Jadi nomor 1 tadi yang Raul dan Yunike jawab itu sudah oke, sudah benar ya. Namun ada lagi yang perlu kita perhatikan. Ya, saya coba garis bawahi ya di sini, yaitu bukan hanya mengeluarkan mereka atau menjauhkan mereka dari tempatnya, tapi ini ya memisahkan atau menguduskan dia dari dunia kepada Allah. Inilah yang juga yang dialami oleh Stefanus. Mengapa dia bisa sedemikian kalau kita bilang itu ngotot ya, kita bisa demikian kuat ya melawan arus dunia ini, dan bahkan ahli-ahli Taurat itu dia lawan karena dia telah dikuduskan, beda dengan dunia ini. Sehingga apa?
ini memberikan apa? Dorongan dan tenaga yang sangat besar kepada Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim, pada Stefanus juga, ya, supaya hari ini dia benar-benar hidup bagi Allah. Bahkan bukan hanya dia mengikuti Allah, tapi juga melihat kemuliaan Allah. Teman-teman, hari ini pertanyaan bagi kita ya, apakah hari ini Tuhan telah menyatakan mulianya pada kita? Atau kita sudah melihat kemuliaan Allah? Kalau sudah, pertahankan. Kalau belum, mari sama-sama bertobat. Sehingga apa? Jalanan kehidupan Kristiani kita ada kemajuan. Ya, seperti bagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan kebenaran, sehingga Tuhan bisa memakai kita untuk tujuannya. Ya, jadi ini juga yang apa dalam perjanjian baru, dengan kemuliaannya yang tidak terlihat. Tanyanya sederhana. Kalau teman-teman hari ini diberi kesempatan untuk menang lotre, mau pilih lotre atau mau pilih Alkitab? Jawab masing-masing ya. Oke, jadi ini sederhana saja. Nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Sekarang nomor 2 tadi Ella sudah jawab betul ya, bahwa Allah ini betul-betul menyatakan apa ya, kemuliaannya itu kepada Stefanus, sehingga langit itu terbuka padanya ya. Jadi langit terbuka ini bukan berarti wah kita lihat ke atas ya kan, wah langit awannya terbelah gitu, enggak. Tapi apa? Kita hidup dalam kehidupan Kristiani kita, ada masalah apapun, adalah ya pergumulan apapun, itu cerah, kelihatannya seperti kita ini sukacita gitu ya. Karena Tuhan ini esa, dia betul-betul Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini esa dengan kita juga. Sehingga ya tadi yang Ella bilang, dia yang di kanan Allah itu adalah memperhatikan kita. Dia bersyafaat juga bagi kita. Dia tahu kita pada saat ini mengalami corona, kita sulit ya kuliah online dan sebagainya. Ya kita mau baca kitab habis setahun masih kadang bolong-bolong, dia tahu. Tapi apa yang harus kita kerjakan yaitu percaya bahwa Allah itu beserta dengan kita. Beserta dengan teman-teman sekalian, sehingga kita boleh menyatakan kemuliaan Allah ini kepada teman-teman sekitar, bahkan keluarga. Ya kan? Papa, Mama, kenapa aku masih mau percaya? Karena aku tahu yang percaya ini tidak pernah meninggalkan. Ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dipenuhi dan dikuduskan oleh Dia. Amin ya. Jadi saya sampai di sini. Puji Tuhan atas firman-Nya yang begitu baik sekali yang kita bisa dapatkan. Apakah ada yang mau tanya atau sharing, dipersilahkan. Ella izin bertanya, Kak. Ya. Tadi kan itu yang berdiri sebelah kanan Allah, itu sama nggak maknanya itu sama yang ada di pengakuan iman Rasuli? Tapi bedanya kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sama nggak maknanya? Sama. Iya. Iya. Kalau kita lihat secara rohanian itu sama, dan maknanya adalah supaya ya kita sebagai orang Kristen yang tahu dan telah melihat perkara ini tidak kendur gitu. Karena kan kebanyakan setelah tanda kutip ya, mohon maaf, orang melakukan atau berbicara atau menyampaikan pengakuan itu, ya kehidupan mereka esoknya kembali lagi seperti semula. Tapi sebenarnya apa, kalau kita sudah akui, kita sudah tahu ya, hidup kita harusnya lebih maju, lebih baik gitu, lebih kudus. Tapi kalau nggak kudus untuk apa? Nah maka kita harus seperti Stefanus. Bukan tiba-tiba, oke, besok aku mau seperti Stefanus, enggak, tapi belajar. Ya karena nggak ada yang instan. Gitu ya. Oke, makasih Kak. Amin. Selain Ella, ada lagi? Atau dari Kak Eko, Kak Eva? Ya, paling saya nambahi poin ini aja ya, tentang isi kesaksian Stefanus ya. Stefanus ini kan dia di hadapan imam besar ya, membela diri atas tuduhan ya yang diberikan kepada dia. Ya, dia dianggap menghina tempat kudus dan hukum Taurat.
Ya, karena memang waktu itu memang banyak orang-orang Kristen yang terus mendapatkan penentangan ya dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, agama Yahudi yang memang sudah established ya lebih dulu sebelum mereka ya. Jadi yang sangat menarik ya, ini kan Stefanus ini kan sebenarnya adalah seorang diaken ya. Diaken itu kalau di Alkitab tugas mereka itu melayani meja atau istilahnya tuh pembagian konsumsi lah istilahnya ya kan, seksi konsumsi ya. Jadi yang membagikan makanan kepada jemaat pada waktu itu ya. Tapi memang Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Itu dicatat di di Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 ya, 5 dan 5 dan 6 lah ya. Di situ dikatakan usul itu diterima dengan baik, diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus ya. Nah, sangat menarik ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Mereka juga dikatakan mereka ini terkenal baik ya. Ini di aspek karakter ya. Jadi secara karakter mereka memang terkenal baik, secara rohani mereka penuh iman dan Roh Kudus. Dan memang terbukti ya, ketika Stefanus ya membela diri ya. Istilahnya dia ini mengutarakan apa sih yang menjadi isi imannya, ya kan? Nah, ternyata isi imannya, isi pemberitaannya ini ya teman-temannya, itu sebenarnya adalah rangkuman dari Perjanjian Lama itu. Ya. Rangkuman dari Perjanjian Lama ya paling tidak itu adalah meliputi, kalau saya hitung tadi 850 tahun, mulai dari terpanggilnya Abraham sampai Daud ya, bahkan sampai Salomo yang mendirikan rumah Allah. Jadi sebenarnya tuduhan yang dialamatkan kepada dia itu tidak benar. Ya kan, tapi karena memang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berusaha untuk memfitnah ya murid-murid Tuhan pada waktu itu. Jemaat Tuhan ya. Jemaat Tuhan. Tapi yang bisa kita pelajari dari sini ya, bahwa orang yang istilahnya itu hanya sebagai seksi konsumsi, tapi pengenalan akan firman-Nya itu sangat lengkap ya, sangat dalam. Bahkan karena pengenalannya yang lengkap dan dalam inilah, maka dia tidak takut ya, dia tidak takut akan ancaman yang dia hadapi. Bahkan pada akhirnya kan dia ini kan mati martir ya. Dan yang menarik adalah dia melihat ya, anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, ini kata berdiri ini menarik ya. Kalau kita mengenal fakta ya, bahwa anak manusia itu sebenarnya adalah duduk di sebelah kanan Allah ya. Jadi duduk begitu. Tapi di sini dicatat berdiri, artinya apa? Ya, kalau kita biasanya melihat sebuah pertunjukan lah ya. Kalau kita dari duduk sampai berdiri ya istilahnya ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dilihat itu sangat menarik, sangat amazing. Membuat orang yang melihat itu tergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tergerak hatinya gitu loh oleh imannya Stefanus. Ya, sampai dia berani menghadapi menghadapi anggota-anggota Mahkamah Agama, menghadapi ahli-ahli Taurat ya. Yang pada akhirnya melempari Stefanus itu kan dengan batu kan. Ya, Tuhan sampai dia berdiri. Artinya apa? Iman Stefanus itu sampai menjamah hatinya Tuhan begitu loh. Jadi bahkan ketika dia meninggal, doanya itu sama dengan doa Tuhan Yesus ya. Doanya apa? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan ketika dia mati di kayu salib juga mengatakan ampunilah mereka. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Jadi Stefanus ini memiliki iman
adalah karena pengenalannya akan firman. Dia mengenal firman, dari firman ini timbul iman, dari iman ini maka tantangan seberat apapun dia bisa menghadapi. Ya kan? Bahkan sampai imannya itu membuat Tuhan itu sangat terkesan begitu. Ya, bahkan sampai pada satu tahapan betul-betul Saulus itu betul-betul satu dengan Tuhan, gitu, kesah dengan Tuhan. Nah, jadi ya kenapa kok hari ini kita anak-anak muda ya perlu baik-baik betul-betul mengenal firman. Ya, karena hanya dengan kita mengenal ya firman itu dengan utuh, tidak sepotong-sepotong ya, maka itu akan membuat kita ini bisa bertahan di dalam pencobaan yang seberat apapun ya. Mungkin kita juga belum sampai menghadapi sampai Stefanus ini kan berat juga nih sampai dirajam batu begitu ya. Tapi artinya ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan ya, nah iman inilah yang bisa membuat kita itu melampaui begitu. Ya, itu secara aspek tantangannya begitu. Nah, aspek positifnya ya betul-betul imannya Stefanus itu membuat Stefanus itu betul-betul mengekspresikan Tuhan. Ya, doanya sebelum dia mati ya, martir ini betul-betul itu adalah sebenarnya ekspresi Kristus. Ya, ekspresi Tuhan ternyatakan di dalam kehidupannya. Jadi ya saya pikir juga melalui kita mengenal firman, kehidupan Tuhan Yesus itu bisa ternyatakan lagi begitu di dalam kehidupan kita. Ya, itulah sumbernya ya. Tuhan hari ini ingin kehidupannya di atas muka bumi ini diulangi lagi ya. Tapi sekarang siapa yang mengulangi? Ya kita ini. Ya murid-murid Tuhan ini. Ya. Nah, kita bisa begitu dari mana kekuatannya? Ya dari firman dan satu lagi sebenarnya dari Roh Kudus. Karena di sini jangan lupa tadi Stefanus juga dikatakan dia penuh iman dan Roh Kudus. Dan saya juga percaya bahwa Stefanus bisa demikian berani ya karena Roh Kudus itu menguatkan dia. Dan kemarin kita baca ya sampai wajahnya itu seperti apa? Seperti seorang malaikat begitu. Nah, saya percaya karena ya waktu itu Stefanus betul-betul dipenuhi oleh Roh sehingga dia tidak ada takut sedikit pun, bahkan dia menyambut kematiannya itu dengan berani ya. Oke, semoga Tuhan melalui kita membaca Alkitab tiap hari juga menguatkan kita ya menghadapi semua ya pergumulan, tantangan ya. Jangan sampai kita menyerah, ya maju terus, Tuhan memberkati. Itu tambahan dari saya. Amin. Terima kasih Eko untuk tambahannya. Puji Tuhan sangat ya melimpah ya, sangat mengaya akan ke firman. Jadi semoga terus membawa kita maju dalam kerohanian. Oke, terima kasih tadi juga sudah dibuka dengan doa oleh Raul ya. Malam ini bolehkah kita minta rekannya mendoakan kita yaitu Wahyu. Ada Wahyu di sana? Oke, baik. Mungkin berhalangan. Begitu kita pindahkan, nggak apa-apa, ke teman kita Ella. Bisa Ella? Ya, silakan. Satu di dalam doa. Allah yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu yang bisa kami rasakan hingga pada malam hari ini. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu yang kami rasakan dari mulai pagi hari dan sampai pada malam hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengar dari sebagian isi firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar menjadi sumber pedoman hidup untuk kami dan bisa kami aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah orang-orang yang kami sayangi, khususnya kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau yang bercampur tangan dalam apa yang mereka kerjakan, supaya membawa rezeki buat mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka selalu kesehatan serta kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa ikut
bergabung. Jikalau mereka sedang sakit, sembuhkanlah melalui obat yang diminumnya. Dan jikalau mereka sedang mengalami kegelisahan ataupun kekhawatiran, berkatilah mereka, tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat dan bisa bergabung kembali dengan kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat kami juga yang sedang mengikuti meeting ini ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berkati masa depan kami, supaya apa yang kami rencanakan dan apa yang kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Ella. Oke, itu aja sampai di sini.